Sedangkan reptil yang dari penangkar atau ternakan, rata-rata mereka memang sudah terlahir di kandang dan jelas pasti kesehatannya terjaga, teman-teman. Nah, jangan beli yang tangkapan alam. Tapi gua bantah di sini karena emang Halo teman-teman semua, balik lagi di Satwa Sakti. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam buatnya nonton video di Satwa Sakti. Semoga kalian sehat semua, amin. Yang baru gabung jangan lupa subscribe dulu channel ini biar gue makin semangat buat bikin konten. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung Satwa Sakti sampai sekarang. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Sebentar lagi lebaran teman-teman. Luar biasa. Jangan mudik ya, udah di rumah aja. Temenin gua. Oke. Jadi ceritanya gua dari kemarin tuh pusing ya. Ketika gua live di Instagram Satwa Sakti, ada yang nanya kayak gini nih teman-teman. Bang, gua punya ball python atau BP ya, atau bal piton disebutnya. Itu dikasih makannya apa ya? Di situ gue langsung tanda tanya nih, gede banget, tanda tanya gede banget. Ball python itu ular asli Afrika teman-teman. Dan tentunya dia boleh beli dong, boleh beli. Dicerita baru beli, dia katanya baru beli, dan dia nanya makannya apa. Itu termasuk hal yang sangat fatal banget teman-teman. Karena kenapa? Dia nggak nyari tahu dulu cara meliharanya, nggak nyari tahu dulu makannya apa, terus dia langsung beli. Itu salah banget teman-teman. Jadi harusnya itu cari tahu dulu, baru beli. Tuh pentingnya ya, pentingnya. Gue saran juga buat teman-teman semua yang mau beli hewan, cari tahu dulu. Dan gue pun kalau dagang ya, kalau dagang ada yang mau beli pasti gue tanya, lo paham nggak cara ngerawatnya? Lo tahu nggak makannya apa? Nah, ini gue mau ngasih tahu beberapa syarat memelihara reptil. Ini gue kasih lihat versi Panji Petualangnya dulu ya. Oke, gue mau reaction juga syarat-syarat yang diberikan oleh Panji. Syarat-syarat memelihara reptil. Oke, langsung gue play videonya. Oke. Syarat pertama, mulailah mencari informasi seputar reptil sebelum kalian memelihara reptil. Syarat pertama adalah kalian wajib dan harus mencari tahu informasi seputar hewan reptil, komunitas reptil, dan dunia hobi reptil terlebih dahulu sebelum kalian memelihara reptil. Kenapa? Ya, sedikit banyaknya kalian harus mengerti tentang hewan reptil, mulai dari jenisnya, ya, tingkah lakunya, perilakunya, habitatnya, makanannya, dan lain-lain. Kalian bisa dapat informasinya dari searching di internet atau mungkin dengan mengunjungi grup-grup para hobis reptil di Facebook, Instagram, atau media sosial lainnya. Atau mungkin bisa nonton YouTube Panji. Kenapa itu harus kalian lakukan? Karena ketika kalian sudah mengetahui seputar reptil, di mana komunitasnya, jenisnya apa aja, makanannya apa, kandangnya seperti apa, tentu itu akan bisa menjadi dasar untuk kalian ketika kalian sudah memiliki reptil peliharaan kalian. Syarat Tuh, kalian tahu tuh. Jadi intinya kalau mau pengen tahu, kalian gabung ke komunitas ya teman-temannya. Kalau nggak, tanya teman-teman yang masuk komunitas tersebut. Misalnya kalian pengen pelihara ular, ya udah kalian deketin tuh komunitas ular, kalian cari tahu di situ. Oke, lanjut syarat kedua. kedua, memilih reptil apa yang akan dipelihara oleh kalian. Oke teman-teman, syarat selanjutnya adalah memilih reptil apa yang cocok untuk kalian pelihara. Jadi setelah kalian mencari informasi seputar pemeliharaan dan lain-lain, mencari informasi grup reptilnya ya,
dunia hobis itu memang harus ada jaringan, karena ketika ada apa-apa kalian gampang nanyanya nanti. Nah, kalian pilihlah jenis reptil apa yang ingin kalian pelihara, ya. Mungkin kura-kura, mungkin itu kadal, mungkin itu ular. Karena reptil itu banyak banget spesiesnya. Jadi kalau udah kalian memiliki pilihan reptil apa yang cocok untuk dijadikan hewan peliharaan kalian, barulah menuju ke syarat berikutnya. Syarat Tuh, bagus tuh. Pilih reptil yang cocok buat kalian pelihara. Oke, lanjut syarat ketiga nih. ketiga, jangan beli atau pelihara hewan reptil hasil tangkapan alam. Teman-teman, untuk syarat selanjutnya, jangan pernah berpikir untuk kalian mendapatkan reptil untuk peliharaan kalian dari alam. Entah itu dengan cara kalian buru sendiri, ya, tangkap sendiri di alam, atau membelinya dari seller atau orang lain, ya. Karena sifat liar reptil hasil tangkapan alam itu sulit dihilangkan. Selain itu mereka sudah terbiasa hidup di alam, dan jika kalian kekang di dalam kandang, itu akan mengakibatkan mereka stres dan tidak akan mau makan dalam waktu yang sangat lama, dan berakhir kematian pada si reptil tersebut. Menangkap reptil dari alam juga sangat beresiko pada berkurangnya populasi reptil-reptil liar yang ada di alam. Jadi sebaiknya kita cari reptil untuk peliharaan kita yang berasal dari penangkaran. Kenapa Panji melarang untuk kalian tidak memelihara reptil yang dari alam? Karena kita tidak pernah tahu reptil dari alam itu membawa penyakit atau tidak. Sedangkan reptil yang dari penangkaran atau ternakan, rata-rata mereka memang sudah terlahir di kandang dan jelas pasti kesehatannya terjaga, teman-teman. Nah, jangan beli yang tangkapan alam. Tapi gua bantah di sini karena emang beberapa orang ada yang paham ya, dan beberapa ada yang belum. Ini untuk pemula wajib diikuti saran Panji. Tapi kalau untuk kayak yang udah paham lah, udah ibaratnya udah expert, mungkin dia tahu cara menangani hewan-hewan tangkapan alam. Tapi nggak semuanya, nggak banyak. Paling cuma misalnya kita nemu ular satu, tangkap pelihara, itu mungkin untuk orang-orang yang expert paham. Kalau untuk pemula, jangan beli yang tangkapan alam. Kalian beli yang ternakan. Harus karena biar kalian juga aman dan lebih mudah buat ngerawatnya dan gak gampang stres. Oke, next, syarat keempat. Syarat keempat, tidak disarankan memelihara reptil yang mematikan. Wah, kobra putihnya makin gede. Asik. Hai. Hei. Hai. Halo. Makin gede. Next, kita akan bahas ke syarat selanjutnya. Masuk ke syarat keempat, di mana tidak disarankan buat teman-teman yang awam untuk memelihara reptil berbisa yang berbahaya. Misalkan ular berbisa. Lalu, apakah tidak boleh memelihara ular berbisa atau reptil berbisa? Jawabannya tentu boleh. Tapi kalian harus memiliki pengalaman yang cukup dan ilmu yang cukup serta safety yang cukup untuk bisa memelihara reptil yang berbisa, misalkan golongan ular mematikan. Ya, Panji tahu ular berbisa itu memiliki karakter yang luar biasa dan juga warna yang indah. Tapi untuk orang-orang yang memang masih baru mengawali hobi reptil ini, sebaiknya kalian memilih jenis ular yang tidak berbisa dan pasif. Misal keluarga piton atau kolibrid yang tidak berbisa. Jadi kalau sampai gigit tidak mengakibatkan kematian terhadap diri kalian. Dan kalau sampai lepas, nggak juga bikin tetangga kalian celaka. Coba bayangin, kalau teman-teman piara ular berbisa, terus tiba-tiba lepas,
ke rumah tetangga kalian, wah, bakal jadi masalah besar nggak tuh? Tuh. Kenapa gue nggak melihara yang high venom atau berbisa tinggi atau mematikan? Itu salah satu contohnya. Karena dulu gue pernah teledor. Dulu. Sekarang alhamdulillah safety ya. Dikunci terus kandangnya biar aman. Oke, next syarat kelima. Syarat kelima, tidak memelihara reptil yang dilindungi secara ilegal. Ya teman-teman, kita masuk ke syarat kelima, di mana di sini inilah yang paling penting poinnya. Kalian harus simak dan harus tahu. Syarat kelima ini adalah dilarang memelihara reptil dilindungi secara ilegal. Loh, memang boleh memelihara reptil dilindungi secara legal? Jawabannya boleh teman-teman. Tapi syaratnya kita harus mematuhi ketentuan ya dan aturan dari pemerintah, di mana reptil yang bisa dipelihara adalah reptil dilindungi hasil penangkaran dan juga bukan yang berstatus Appendix 1 atau diambang kepunahan seperti penyu dan juga komodo ya teman-teman. Terus apa hukumannya kalau misalkan seseorang membeli dan memelihara reptil yang dilindungi secara ilegal? Indonesia telah mengatur Undang-Undang tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Nomor 5 tahun 1990, di mana di sana dijelaskan barang siapa dengan sengaja memelihara, menangkap, membunuh, membawa, dan menjual belikan hewan dilindungi yang dilindungi undang-undang ya, itu dapat dikenakan sanksi kurungan pidana ya selama 5 tahun maksimalnya, dan juga sanksi denda sekitar 100 juta rupiah. Mau emang di penjara 5 tahun, didenda lagi 100 juta gara-gara piara hewan dilindungi doang. Kalau Panji sih mending gak cari masalah deh ya kalau sama hukum. Kalaupun bisa dilegalkan, mending Panji nempuh aturannya deh walaupun rumit. Atau nggak sama sekali memelihara hewan yang dilindungi. Nah, jangan beli hewan yang dilindungi. Panji Petualang itu termasuk orang yang pernah nyeramain gua gara-gara gue dulu masih nakal ya. Masih nakal, dia ngasih tahu gua buat nggak jualan hewan-hewan yang kayak gitu lagi. Alhamdulillah sekarang gua bisa bertahan dengan nasihatnya dia. Alhamdulillah aman sekarang dagangannya dan nggak terlalu rakus buat jualan hewan. Terima kasih banyak Panji Petualang, luar biasa. Oke, next syarat ke-6. Syarat terakhir, memiliki tanggung jawab dan tujuan. Nah, alhamdulillah sehat semua lah, bersih, pada makan. Ya teman-teman, syarat memelihara reptil yang ke-6 ini harus kalian simak baik-baik, di mana seorang pemelihara reptil wajib memiliki tanggung jawab dan juga tujuan. Ya, reptiler sejati atau pemelihara satwa sejati harus memiliki tanggung jawab untuk merawat dengan total dan menyayangi reptil peliharaan mereka dengan baik. Selain itu, harus memiliki tujuan. Nah, di Indonesia sendiri, Panji kasih contoh kecil, di mana para reptiler memulai tujuan mereka dengan mengarah kepada kelestarian reptil lokal yang ada di Indonesia. Mereka membuat program sosialisasi mengenai reptil untuk masyarakat awam dan program rescue reptil yang memang konflik dengan masyarakat, juga program pelestarian dengan cara menangkalkan reptil liar untuk kemudian dilepas liarkan kembali ke alam. Ya, prosesnya memang tidak mudah, tapi buktinya saat ini sudah berjalan. Nah, teman-teman, kalian harus tahu, ketika seekor satwa kalian pelihara, kalianlah keluarga satwa tersebut. Jangan tunggu mereka untuk bilang mereka lapar. Jangan tunggu mereka untuk bilang mereka sakit, karena tidak akan pernah mereka bilang seperti itu. Kita pemeliharanya atau pemiliknya lah yang harus mengerti dan tahu. Teman-teman, pesan Panji adalah mulai dari sekarang, stop hunting, start to breeding.
Nah, itu teman-teman, tanggung jawab sih, lebih ke tanggung jawab ya. Kalian tuh ibarat gini loh, memelihara reptil, berarti kalian itu kayak punya keluarga baru, kayak punya anggota keluarga baru. Jadi anggaplah kayak keluarga kita. Jadi adanya kita berarti kita itu dianggap induknya ya teman-teman ya. Jangan lupa kasih makan. Pokoknya perhatiin lah, pelihara dengan layak. Mungkin cukup segitu aja ya. Cukup segitu video reaction gua mungkin nambahin ke teman-teman. Buat yang beli reptil, tolong diperhatikan ya. Jangan asal beli. Tapi kalian harus cari tahu dulu, wajib banget ini. Cari tahu silsilahnya dulu, cari tahu cara merawatnya dulu, cari tahu dia dilindungi apa enggak, barulah kalian beli. Jangan beli dulu baru kalian cari tahu, itu fatal banget. Fatal. Dan gue sampaikan buat buyer gue nih, buat buyer gue yang ngechat gue atau orang-orang baru yang ngechat gue, jangan pernah ngechat gue dengan ketikan P, oke? Jangan pernah ngechat ketikan P. Sumpah gue benci dan bakal gue blokir. Karena Indonesia itu mengajarkan sopan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau selamat pagi, siang, sore, malam, itu lebih sopan ya. Itu nanti nggak bakal gue blokir. Oke, terima kasih semuanya. Buat yang udah nonton video di Satu Sakti, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Satu Sakti. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.